Nikel nih harusnya bisa dihilirisasi dengan baik ya oleh pemerintah ya kan, tadi kan untuk pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya. Jadi kalau dari saya pribadi saya setuju dengan langkahnya Pak Jokowi untuk kayak stop ekspor nikelnya. Cuma saya juga gemes gitu dengan lingkungan Indonesia kok gini-gini aja, padahal kaya dan ya harusnya bisa diberdayakan jadi kita jadi negara yang maju. Isu yang sangat sistemik saya rasa. Balik lagi untuk masalah pengelolaan lingkungan yang baik harus dari sumber daya manusianya yang memang baik juga gitu. Masalah peraturan dan lain sebagainya itu kita sudah lumayan bagus lengkap bagus dan lain sebagainya, cuma kurang di orang-orangnya aja untuk eksekusinya. Indonesia itu masalahnya monitoring. Halo sahabat OMB. Halo sahabat OEB, sahabat obrolan meja bundar. Habis dari Pocut ke Werner kita ya. Werner nih sekjen kabinet ITB. Ini sekjen ini biasanya komunis di sekjen biasanya. Waduh. Ya, komunis tidak mengenal ketum kan sekjen ya. Oke. Werner, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat Bang. Gimana kabarnya Bang? Baik. Nah, ini Werner seru nih kita nih. Nama aja udah Jerman kan? Iya. Nama ngeri nih. Sangat apa? Ideologis kayaknya nama nih. Ini Werner ini namanya artinya apa, Werner? Oh, ini sebenarnya mimpi ayah saya, Bang. Mimpi ayah saya tadinya pengen diarahin ke masalah-masalah nuklir. Ini dari Werner Heisenberg. Zaman dulu ada ilmuwan Nazi juga. Nah, ini Nazi nih. Dulu sempat ada namanya Nazi Werner. Terus saya sempat masuk UGM nuklir. Nah, jadi kayak sempat ya memenuhi mimpinya ayah saya lah. Cuma saya nggak bisa tuh lanjut ke ITB aja. Gitu. Dulu yang nuklir itu memang pusatnya di UGM. Termasuk juga bapaknya Koni, Ibu Koni, tahu nggak yang pengamat pertahanan itu yang ibu-ibu? Sempat denger Bang. Itu bapaknya juga di situ tuh. Nuklir itu. Iya. Dan ya dulu ya ITB UGM itu nuklir. Dulu UGM itu dipilih mau ngambil TI apa nuklir. Akhirnya dia ngambil nuklir. Sehingga di UGM itu gak ada TI kan. Nah gara-gara itu. Nah Werner ya, ngeri ya. Ini pesan dari bapak ini ya. Iya, mimpinya gede Bang buat saya. Mimpinya gede. Tapi kamu prodinya teknik lingkungan ya. Ini bertolak belakang nih. Bertolak belakang. Sempat ada persinggungan lah intinya sama ayah, cuma intinya ya karena prospeknya sekarang lebih ke lingkungan dan lain sebagainya, jadi kayak udah maju aja gitu. Ayahmu bilang apa waktu keterima? Sebenarnya masih pengennya tetap di nuklir UGM sih Bang. Masih kayak udah nuklir UGM aja nanti jadi tentara dan lain sebagainya gitu. Ayahmu tentara? Enggak, cuma emang suka dengan hal-hal tentang tentara. Soalnya beliau ngikutin sejarah-sejarah perang dunia dan lain sebagainya gitu. Dulu nuklir itu ya di belakang sini di 8, tahu 8 nggak? 8. Matematik di depannya itu. Makanya anak-anak matik tuh rada error tuh kena radiasi. Kena radiasi. Ya. Udah disuruh nikah duluan ya Bang ya biasanya. Ada error, sekitar situ error tuh. Kena radiasi dari 8 situ. Ya. Apalagi yang suka Jumatan di situ tuh. Ya kan? Gawat itu, ya. Oke, Werner, sekarang kita ngambil topik tentang menarik nih ya. Tentang climate change ya. Boleh. Climate change. Ini apa nih? Pendapat umum aja dulu Werner tentang perubahan iklim gimana? Oke, pendapat umumnya terkait perubahan iklim ini Indonesia deh. Kalimantan botak tuh gimana nih? Oh, kalau ngomongin ya lahan-lahan botak gitu ya Bang. Tambang nih. Tambang. Yang paling ngeri kan tambang ya. Iya, kok bisa anak teknik lingkungan SJW Bang. Apa tuh? Social Justice Warrior. Intinya kayak wah ini kenapa nih kok bisa sampai kayak gini gitu. Tapi ya inti sarinya sebenarnya karena Indonesia kan juga nggak bisa disamain sama negara-negara lain ya Bang ya. Kayak kita nggak bisa apple to apple sama negara maju, sama negara yang sama kayak level kayak kita pun juga kita juga negara yang cukup luas, banyak penduduknya dan lain sebagainya, yang mana jadinya harus ada semacam bentuk pertumbuhan ekonomi di situ yang harus ditekan diutamakan juga gitu. Jadi emang harusnya
harus cari optimalnya sih Bang. Emang semua orang yang punya concern di sana tuh harus berperan di situ. Aku rasa gitu sih. Dan untuk ya kami dari mahasiswa teknik lingkungan ya kami rasa bantu ngawal isu-isunya, mendiseminasikan informasinya ke masyarakat umum itu yang jadi tujuan kami juga gitu. Ada isu yang paling kuat nasional sekarang, isu nikel. Baca? Oh iya, kalau nikel lumayan baca. Baca Tempo kemarin nggak? Yang mana tuh Bang? Tentang Yang apa? tentang nikel. Yang lagi dihilirisasi ya Bang. Nah, itu ya gimana? Dari aspek lingkungan aja. Kalau dari aspek lingkungan dulu sebenarnya ya nikel nih harusnya bisa dihilirisasi dengan baik ya oleh pemerintah ya kan tadi kan untuk pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya. Jadi kalau dari saya pribadi saya setuju dengan langkahnya Pak Jokowi untuk kayak stop ekspor nikelnya. Cuma ya tadi saya lihat juga ada pertambangan nikel yang ilegal dan lain sebagainya yang memang harusnya ada peran mungkin dari KLHK dan lain sebagainya untuk bisa lebih ketat lah istilahnya untuk mendalami hal-hal ini gitu dan menindaklanjutinya dengan tegas. Karena saya rasa juga masalah peraturan dan lain sebagainya itu kita sudah lumayan bagus lengkap bagus dan lain sebagainya, cuma kurang di orang-orangnya aja untuk eksekusinya. Indonesia itu masalahnya monitoring. Betul Ya kan? Iya, itu yang saya amini juga. Ya karena nggak ada pasukan monitoringnya. Betul. Ya, misalnya dia udah selesai FS nih, feasibility study dengan AMDAL-nya udah selesai kan? Iya. Tapi coba cek ke situ kan? Iya. Nah itu terjadi ada gap antara dokumen dia dengan di lapangan. Betul. Kebetulan ibu saya juga kerjanya di forestry ya Bang ya. Jadi sempat dengar sedikit lah terkait masalah isu-isu AMDAL ini dan juga terkait pengawasan dan lain sebagainya yang ya saya rasa ini isu klasik dari zaman dulu kayaknya nggak selesai nih gitu. Dan ya mungkin ini masalah moralitasnya orang-orang Indonesianya yang emang harus kita tekan lagi. Jadi ya masalah pengembangan SDM-nya juga harus penting gitu. Penting ya. Di luar negeri masalah lingkungan tuh dasar. Pernah dulu kejadian di Australia ya. Sebuah tambang bawah tanah, tambang batu bara ya, yang tambangnya itu tambang yang apa? Yang untuk gasnya, gasification-nya. Nah, itu mempengaruhi air tanah, akhirnya tutup itu. Iya, tercemar ya Bang. Tercemar dan gerakan lingkungan itu identik dengan partai buruh. Ya, betul. Jadi kalau di Australia kan selalu yang menang partai buruh kan, yang konservatifnya lewat lah. Nah, selalu itu gerakan di Eropa kan lingkungan sangat dihormati ya. Ya, betul. Karena sosial demokrat sangat berkuasa di Eropa. Jadi warnanya kayaknya bagus juga nih ya. Bikin sosial demokrat Indonesia nih. Jadi pemantik ya. Menjadi partai lingkungan gitu ya. Oke, gimana pendapat Warna? Kalau rezekinya di sana boleh sih Bang. Soalnya saya juga gemes gitu dengan lingkungan Indonesia kok gini-gini aja. Padahal ya. Kaya dan ya harusnya bisa diberdayakan. Jadi kita jadi negara yang maju melalui pemberdayaan SDM yang pemberdayaan lingkungan yang bagus juga gitu. Iya. Dan kita paru-paru dunia ya. Iya betul. Paru-paru dunia dan harusnya negara-negara sana bayar sama kita. Iya betul. Itu harusnya kita punya leverage-nya di situ Bang. Bayar gitu ya. Nah, seandainya kita imajinasikan, kita bayangkan bahwa lingkungan Indonesia beres, gimana? Apakah mungkin itu? Mungkin kalau saya mau coba realistis dulu ya. Mungkin dalam masa hidup saya mungkin belum ya, karena emang ini isu yang sangat sistemik. Saya rasa balik lagi untuk masalah pengelolaan lingkungan yang baik harus dari sumber daya manusianya yang memang baik juga gitu. Dan sekarang kita juga dengan lapisan masyarakat yang cukup banyak ya, jadi ya cuma segelintir doang yang bisa mengerti dan concern dan melakukan aksi ke arah perlindungan lingkungan dan lain sebagainya gitu. Ya yang mana di sini juga kalau saya lihat di lingkungan ya kita Civitas Akademika dan lain sebagainya pun inisiasinya pun baru mulai gitu. Apalagi kalau misalnya teman-teman yang masyarakat-masyarakat yang belum berkesempatan mengenyam pendidikan seperti ini yang pastinya banyak banget gitu ya. Nah itu harus ya itu peran kita semua lah untuk bisa mengawal itu bareng-bareng gitu. Kan persoalan lingkungan ini sebenarnya bukan persoalan masyarakat loh, persoalan korporat yang banyak kan. Itu iya betul. Nah kalau masyarakat ada, tapi enggak. Ya kalau masyarakat seharusnya tugas pemerintah memberikan penjelasan ya, sosialisasi gimana menjaga lingkungan yang baik kan. Betul. Tapi yang tidak bisa dikelola dengan baik adalah persoalan yang punya yang korporat kan. Iya betul. Nah proses lingkungan tadi kan ada AMDAL nih, gimana?
menurut Werner, apakah Indonesia udah oke apa belum? Oke, kalau dari penyusunan AMDALnya sendiri ya Bang ya, sebenarnya yang saya terima dari ilmu-ilmu dosen saya itu biasanya masalah AMDAL nih kadang ya ada yang bagus ya, tapi juga nggak banyak juga yang buat AMDAL tuh dalam segi kan ada pemodelan-pemodelan yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Itu pun pemodelannya dilakukan oleh orang-orang yang bisa dibilang kurang kompeten lah misalnya. Jadi dari segi pelaksanaan AMDALnya sendiri pun juga jadinya nggak yang sebagus itu gitu. Itu sih yang saya rasa harusnya ya SDM-SDM-nya ini balik lagi yang harus ditekenin lagi. Ya. Kemudian kalau ahli-ahlinya udah banyak kan? Ahli banyak Sekali kan? Ahli banyak. Ahli yang mereview AMDAL-nya apa segala macam kan? Iya. Banyak kan. Jadi kalau di kementeriannya Bu Siti itu kan banyak tuh ahli-ahlinya jago-jago tuh. Iya. Ya. Baik yang lingkungan atau yang B3 atau apa namanya? Ya bahan berbahaya segala macam tuh ahli-ahlinya banyak. Tapi monitoringnya kurang ya. Betul. Jadi kalau kita lihat apa yang kejadian-kejadian di Kalimantan, Sulawesi gitu, atau juga sebagian di Sumatera ya, tambang emas. Sumatera banyak tambang emas, batu bara segala macam. Itu lingkungannya sulit lah. Di Papua juga sulit ya. Padahal itu kan plasma nuftah ya, yang bisa dikembangkan lebih luas kan untuk itu. Dan itu potensinya besar. Zaman Soekarno itu nggak boleh ditambang karena belum ada ahlinya. Jadi Bung Karno waktu itu nggak ada tambang nggak dibuka gitu. Yang dibuka itu sejak zaman Soeharto itu dibuka. Karena Bung Karno udah tahu juga tuh banyak di situ macam-macam yang dikandung. Tapi kalau kita nggak ada ahlinya kan nanti dikasih ke asing kan, orang asing yang mengelola itu yang ketergantungan ya Bang ya. Nah coba sekarang udah sistemik nih ketergantungannya nih Bang. Coba cerita ketergantungan dulu. Ya kalau ngomongin ketergantungan kayaknya udah banyak yang apa ya istilahnya semua lahan-lahan kita tuh yang megang banyak kan asing ya. Nah itu mungkin ya mungkin dimulai dari yang kita menangnya dulu tuh pas waktu yang kita Freeport itu ya, sempat kan sahamnya udah balik lagi ke pemerintah Indonesia. Cuma ada yang berargumen ini udah tambangnya udah kosong juga ngapain diambil sahamnya dan lain sebagainya. Cuma kemarin Pak Richard Atkerson yang punya Freeport tuh kan sempat datang ke ITB juga Studium General, terus kayak bilang oh iya kita masih tambangnya masih bagus dan lain sebagainya nih. Kayak ya menurut saya ya untuk sementara waktu boleh lah, tapi jangan take it for granted. Maksudnya dalam artian ya jangan sampai kita kemakan omongan orang-orang. Kita harus tetap punya kuasaan atas itu gitu. Paling gitu sih kalau misalnya saya lihat ya. Saya kira ketika proses hilirisasi terjadi ya, artinya nilai tambah terjadi. Kalau nilai tambah terjadi, proses untuk reklamasi hutannya bisa lebih besar kan? Ya. Nah problem kita kan sebenarnya kan dijualnya mentah. Betul. Dijualnya mentah tipis lah untungnya kan. Jadi di biaya untuk reklamasi juga ya gitu-gitu juga susah akhirnya. Dan juga masalah tata kelola juga problem kita banyak yang ngutip kan. Betul. Nah ini juga yang nggak beres ininya gitu. Nah masalah lingkungan tuh ya kompleks lah ya. Dan ini yang memberikan warna yang luar biasa di Indonesia. Nah coba Wanda kita cerita global, gimana global? Dari konteks apanya nih? Perubahan iklim. Kan sekarang udah terjadi nih kan hujan. Iya udah chaos semua lah pokoknya. Gimana? Oke, kalau dari segi global saya rasa adaptasi dan mitigasinya untuk negara-negara yang maju udah sangat baik ya. Pastinya karena mereka udah pendanaannya. Dan ya mereka udah lebih settle karena revolusi industri yang dulu kan. Sedangkan zaman kita sekarang ini lagi kita mau revolusi industri dulu nih, emang agak telat. Ya udah ada carbon sequestration dan lain sebagainya yang saya rasa ini bagus juga, ya, konsep bagus ya. Ya konsep yang bagus, cuma menurut saya kalau diterapkan di Indonesia masih mahal banget gitu ya. Dan ya hal ini yang sebenarnya harusnya orang-orang Indonesia, orang-orang terdidik Indonesia ini bisa coba ngambil ilmu-ilmunya coba diterapin di Indonesia. Saya rasa kita kurang banyak orang yang itikatnya ke sana gitu. Jadi kita selalu terbelakang dari segi teknologi. Itu sih. Kalau kita mau benchmark atau kita bikin milestone benchmark lah ya, ke luar negeri yang mana nih yang udah melakukan prakteknya yang bagus nih, Werner?
US bagus, sama negara-negara Skandinavia bagus bang. Skandinavia oke ya. Skandinavia bagus. Nah, gimana pola di Skandinavia? Pola di Skandinavia mungkin dari aspek masyarakatnya dulu ya bang ya. Ya. Kan mereka kalau nggak salah tuh di Norway ya. Kalau nggak salah di Norway tuh mereka juga udah pakai mobil listrik, emang sudah disubsidi dan lain sebagainya. Terus habis itu kalau misalnya di Amerika juga masalah solar panel dan wind energy dan lain sebagainya itu pun juga udah dalam harga yang bisa tergolong murah di negara sana gitu. Yeah. Nah kalau di sini sebenarnya apa ya? Ya masalah kita mau bertransisi ke mobil listrik dan lain sebagainya tuh memang harus perlahan ya, nggak bisa langsung jebret gitu. Tapi ya kalau misalnya nggak dimulai dari sekarang, saya rasa juga nanti takutnya telat momentumnya gitu. Momentumnya ya. Kalau US tadi solar panelnya, terus abis itu wind energinya dan lain sebagainya yang saya rasa ya mereka sudah banyak banget ya, dan itu pun udah. Kalau nggak salah dari presentasinya Al Gore, saya sempat ikut ininya di climate reality-nya Pak Al Gore ini, wakil presidennya dulu. Apa ya, prospeknya sangat bagus gitu. Cuma kok kalau misalnya dikontekskan dengan Indonesia, saya rasa wah ini masih mimpi gitu kasarnya. Karena saya rasa juga ya kita kan berangkatnya top down ya bang ya, bukan bottom up. Soalnya entrepreneur yang di Amerika tuh memang sudah sebagus itu, sedangkan kalau kita masih banyak bergantung sama pemerintah dari segi anggaran dan lain sebagainya. Nah jadi ya mungkin emang pendekatannya memang harus dimulai dari pemerintah dulu, political will-nya untuk apa istilahnya ya tadi mengencarkan EBT dan lain sebagainya harus lebih kencang lagi. Dan Indonesia udah punya punya rancangannya energi mix ya. Roadmap-nya udah punya ya. Iya betul. Walaupun nggak dikerjain. Iya. Cuma tulisan dokumen aja biasa gitu bang. Tapi juga di negara maju juga ada itu. Tapi ya belum ini ya. Masih ngemasnya masih bagus gitu. Bagus, ya. Kita punya protokol apa? Protokol apa ininya? Yang Kyoto Paris Agreement. Paris Agreement ya. Coba cerita. Ya sebenarnya kita udah meratifikasi ini kan ya, Paris Agreement, Kyoto Protocol dan lain sebagainya yang tadi terkait penurunan emisi gas rumah kaca biar nanti kita ya nggak makin memperparah climate change dan lain sebagainya. Ya sedangkan di kita juga punya ini ya nationally determined contribution-nya kalau misalnya yang NDC buat target kita untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Kita udah dari 29% naik jadi nambah 2% ya, jadi 31% buat upaya-upaya yang bisa kita lakukan sendiri. Sama kalau misalnya yang dibantu sama negara yang maju tadi, kita bisa coba ngejar dari 41 jadi 43% gitu untuk pengurangan emisinya. Nah jadi sebenarnya ya kita secara dokumen tuh udah bagus, secara tertulisnya udah bagus, cuma tadi gimana orang-orang bergerak ke arah sana benar-benar mengaktualisasikannya itu yang menjadi PR gitu. Dan ya aku rasa di sini peran-peran mahasiswa nggak terlepas dari teknik lingkungan doang, semuanya harusnya bisa ini kan sana. Multidisiplin ya. Betul. Multidisiplin ya. Jadi nggak hanya anak teknik lingkungan, semua harus ya terlibat ya. Anak-anak tambang atau anak-anak geologi juga harus terlibat di situ ya. Betul. Dan kalau kita lihat itu yang inisiatifnya besar tuh ya Middle East sendiri juga melakukan kan? Ya Middle East sedang ya pokoknya dia transisi ya. Ya oil-oilnya udah mulai dikurangin. Gimana kalau Middle East? Kalau Middle East yang saya highlight sih sebenarnya Saudi Arabia ya kayaknya. Saudi Arabia kan udah mulai ngurangin penggunaan oilnya. Mereka mulai transisi ke pembangunan infrastruktur yang meningkatkan ekonominya tuh melalui pariwisata dan lain sebagainya. Cuma balik lagi kan dari segi pembangunan itu pun juga menghasilkan emisi rumah kaca yang cukup gede ya. Kalau misal sempat saya lihat di sosmed tuh mereka mau bikin kota yang bentukannya lurus doang itu, yang kayak saya rasa ini kok wah jadi ini banget gitu, mewah banget, tapi kayaknya pembangunan kayak gini tuh kayaknya bakal banyak emisi gasnya gitu. Jadi ada visi yang Middle East punya ini ya, punya pandangan jauh ya untuk itu ya. Ya. Karena kalau dia sebenarnya kalau oil and gas habis ya selesai lah tuh ya. Iya betul. Tamat mereka ya. Walaupun ada terus ya. Iya. Mereka alhamdulillah dikasih sama terus Allah. Ya. Dia paling ya saingannya Rusia paling ya. Rusia juga banyak itu. Kemudian kalau kita lihat di
apa ya? Tadi Skandinavia menarik ya. Sebenarnya yang promote paling sering itu Skandinavia malah yang ngasih riset apa gitu, donasi ya macam-macam kan Skandinavia yang sering. Swedia yang paling rajin lah. Iya. Kenapa? Jadi Kalau Swedia, kenapa ya? Mungkin emang mereka udah concern dengan lingkungannya sangat tinggi ya. Dan ya kalau misalnya fun fact juga kan di Swedia mereka kekurangan sampah justru. Kekurangan sampah karena mereka mengutilisasi sampahnya itu sebagai listriknya mereka juga. Jadi mereka sampai impor sampah. Nah, mungkin mereka impor sampah ya? Sempat ada impor sampah mereka. Dari wah itu kayak saya kurang tahu, lupa saya. Dia impor sampah intinya. Impor sampah pokoknya. Jadi ya itu yang saya rasa bisa coba negara-negara lain implementasikan gitu. Karena masalah sampah harusnya ini udah jadi masalah yang udah lama, harusnya best practice ini bisa diterapkan di banyak negara gitu. Iya. Dan Swedia dia punya teknologinya, kadang-kadang dia pingin juga ngolah sampah Indonesia dengan teknologi dia. Iya, betul. Kemudian mobil-mobil listrik juga ada ya. Ya. Dari Swedia. Swedia sebenarnya dia punya merek apa ya? Dia punya bus yang bagus itu. Scania. Scania. Jadi dulu mobil-mobil yang di Jakarta yang bus-bus itu banyak ada Scania-nya. Zamannya yang kemarin juga Scania itu. Scania itu bus yang bagus lah. Bagus. Artinya orang-orang sana juga ya jago-jago juga. Yang luar biasa dari sana itu setiap rumah mereka kan rumahnya belakangnya sungai. Jadi mereka kan di pegunungan gitu ya. Nah, di setiap di rumah mereka di belakang dia bikin mikrohidro. Wih, mantap. Jadi rumah mereka tuh nggak ikut PLN lagi. Mereka rumah dia punya ini sendiri. Mandiri, off grid mereka. Nah, kalau dia ada sisa, kan pasti sisa kan rumah kan sedikit ya. Jadi mikrohidro itu mereka jual ke PLN-nya mereka. Ya, luar biasa. Konsepnya bagus ya. Konsep bagus. Sebenarnya kalau kita di Indonesia banyak kan, di Lembang atau di mana, apalagi di Sumatera ya, itu yang bisa ya kan, di setiap turunan mikrohidro, turun lagi mikrohidro. Bener. Dan kemudian di on grid kan dengan PLN dan dijual gitu ya. Itu luar biasa. Indonesia dengan topografi begitu seharusnya bisa ya. Harusnya bisa. Gimana, Bener? Pandangannya. Tadi PR-nya adalah orang-orang kita harus bisa ngambil teknologinya itu dari luar, dibikin serelevan mungkin dari segi harga, dari segi pemakaiannya juga. Karena masalahnya kalau misalnya saya lihat ya kegiatan kemahasiswaan sekarang, misal mau sosmas gitu, intinya kita harus berempati sama masyarakat dulu. Jadi apa kebutuhan mereka ya itu yang harus kita provide. Walaupun kita sebenarnya punya ide yang jangka panjang buat mereka dan lain sebagainya. Cuma ya tadi emang harus ada kesabaran dari mahasiswanya untuk bisa membimbing masyarakat itu biar ini sustainable untuk kedepannya gitu. Ya itu ya. Kadang-kadang awareness juga penting ya. Betul. Awareness dari masyarakat bahwa itu penting. Termasuk juga plastik apa segala macam ya. Ya betul. Sampah plastik kayaknya Indonesia nomor 1 kali, enggak juga. Kedua. Nomor 1 apa? Nomor 1 apa ya? Cina, Amerika. Itulah kurang negara-negara yang gede. Sampah plastik kita kan juga ini ya kesadaran. Padahal dulu kita punya tradisi nggak pakai plastik kan, pakai daun. Iya. Udah bagus padahal itu. Udah bagus ya. Atau bikin undangan jangan pakai inilah. Ya. Online aja sekarang ya. Online aja. Terus pakai kertas gitu ya. Iya. Kertas kan identik dengan hutan kan. Nah itu kita juga harus kurangin segala macam ya. Kemudian juga kayaknya TA nggak usah dijilid ya. Betul bang. Harusnya semua TA sekarang digital aja ya bang. Digital, nggak usah dijilid gitu. Masih dijilid nggak sih? Masih. Kamu harus nih. Kalau sempat nggak dijilid itu menjadi gerakan Warner gitu. Warner Movement. Kita advokasikan. Ya kan, jadi nggak dijilid gitu TA itu. Ya kan? Karena ya lumayan lah. Nah. Kemudian apa gerakan-gerakan yang lebih grassroots apa nih Warner untuk lingkungan nih, yang lebih orang reboisasi atau apa segala macam? Gerakan grassroots sebenarnya ini yang saya agak sayangkan ya, maksudnya dari segi mahasiswa kok kita masih kalah gitu, quote and quote kalah sama teman-teman yang sifatnya ya dari NGO lah. Saya ambil contoh dari Bali, misalnya yang Bye Bye Plastic Bags itu dari orang Bali agak semi bule juga gitu ya. Tapi pergerakannya tuh sangat besar, yang mana dia nge-push pemerintah Balinya untuk bisa punya peraturan yang pokoknya nggak boleh ada plastik gitu. Terus habis itu juga dia bisa menggerakkan masyarakat Bali untuk bisa
ayo bersih-bersih bareng pantai dan lain sebagainya dan Iya, sebagainya. Mungkin emang karena orang Bali kan banyak kan bule ya Bang ya. Jadi kayak masalah lingkungan dan lain sebagainya lebih terdorong ke sana. Cuma ya aku rasa kalau dari segi mahasiswa grassroots-nya paling ya masalah hal-hal yang apa istilahnya teknis tapi dibikin masyarakat tuh ngerti dan kayak harusnya kita lebih peduli lah ya, jadi misalnya bentukannya kampanye dan lain sebagainya. Cuma harusnya bisa dikolaborasikan ya antara NGO ini dengan mahasiswa yang emang ilmunya lebih detail gitu ya. Jadi biar nanti kedepannya ya gerakannya lebih masif lagi gitu. Soalnya saya lihat maksudnya di sosmed sekarang banyak banget orang-orang yang membersihkan sampah sendiri pakai kostum Spider-Man lah kemarin. Terus habis itu ada yang anak muda namanya Pandawara itu udah sempat bersih-bersihin dan dapat rekognisi juga dari menteri-menteri di Indonesia. Jadi ya sayang aja nih kalau misalnya mahasiswa bergeraknya cuma gini-gini aja gitu. Ya misalnya ke konservasi Bandung Utara, ini kan seru sebenarnya. Iya. Bandung Utara kan Cimenyan apa yang di atas kan udah gundul tuh. Ini sebenarnya bisa jadi grassroots. Pertama bisa juga kalau nggak punya uang ya sekedar ini aja, sekedar awareness, artinya ngingetin masyarakat. Ini ada hutan desa yang harus dilindungi misalnya. Untuk apa? Untuk persediaan air kan. Kalau itu nggak ada nanti air minumnya dari mana? Awareness yang lokalitasnya ada itu juga perlu didorong untuk itu. Ya, ini di depan mata ITB kan kalau ke Bandung Utara kamu suka naik motor nggak ke Punclut kemana ke Lembang? Ya jalan-jalan sering lah. Sering lah ya, itu juga ngeliat ya. Padahal itu dia harusnya hijau kan. Kalau enggak ya kita kasih contoh aja yang di Bandung. Bandung kan air bersih susah ya. Kamu kos-kosan atau gimana? Kos-kosan alhamdulillah. Airnya oke. Airnya oke alhamdulillah. Airnya apa? Air apa? Air PDAM. Kadang-kadang nyala apa? Nyala terus? Nyala terus ya alhamdulillah. Kayaknya di Ciung Wanara kamu kos-kosan. Kos-kosan privilege alhamdulillah. Ciung Wanara mah dekat PDAM. Tinggal ngocor doang. Tapi kalau kita lihat tempat-tempat lain kan susah, kadang-kadang mati kan. Iya. Nah gimana nih? Masalah air ini gimana nih? Nah itu masalah air biasanya kalau kegiatan-kegiatan sosial masyarakat yang diadakan ITB, KKN-nya atau mungkin dari Prodi Teknik Lingkungannya itu sendiri, biasanya kami juga menindaklanjuti hal-hal tersebut ya, bantuin masalah pengolahan air minum, air bersihnya dan lain sebagainya. Jadi ya yang saya lihat sebenarnya udah bagus ya inisiatifnya dan sampai akhirnya pun juga udah oke. Cuma mungkin untuk hal yang bisa kita lakukan adalah kuantitasnya gitu. Banyakin upaya-upaya kayak gitu sih. Kalau dari segi kualitas alhamdulillah. Di Jakarta kan susah air ya. Ya. Orang belinya mahal gitu ya. Betul. Apalagi di daerah Jakarta Utara itu. Jadi ini PR besar juga nih anak-anak teknik lingkungan nih. Iya kan? Ladang ininya, ladang pendapatannya. Padahal ya yang kerja di Palija, Thames itu kayaknya orang teknik lingkungan juga tuh yang ilmunya cocok ke situ ya. Ya ngerti untuk urusan itu. Dan juga tidak hanya air ya, kadang-kadang juga perubahan iklim tadi yang kadang-kadang terjadi kemarau panjang, terjadi hujan banjir gitu. Gimana? Iya pasti yang terkena dampaknya yang paling kena tuh poor countries yang kayak di Afrika dan lain sebagainya. Jadi emang ya disitulah ada peran tanggung jawab kita negara-negara yang lebih lingkungannya lebih bisa moderat lah ya terhadap dampak perubahan iklim ini untuk saling bantu juga di sana. Dan ya balik lagi masalah adaptasi dan mitigasi itu ini globalize ya, jadi nggak bisa sendiri. Betul. Upaya global yang harus ya dikerjakan bareng-bareng, egonya nggak boleh satu lebih tinggi, satu lebih ya udah manut-manut aja. Harusnya kalau misalnya emang peduli sama negaranya harus perjuangkan bareng-bareng dan juga perjuangkan kayak kepentingan negara-negara lain juga sih. Kemarin banjir Pakistan dahsyat ya. Oh itu parah sih Bang. 2/3 ya Pakistan tuh banjir. Iya. Itu luar biasa itu dan belum pernah terjadi ya. Iya makin kesini hujannya makin deras sih pasti. Ya sekitar Pakistan juga kena, Burma juga kena ya. Daerah Thailand juga ya sedikit, Kamboja juga segala macam tuh. Dan di Eropa pun ya, Australia terutama ya. Australia langganan banjir sekarang kan? Iya. Australia luar biasa, dia langganan banjir. Dan ini kan perubahan iklim ya. Nah, satu titik nanti akan ya saya kira ini akan sangat-sangat berbahaya. Walaupun di Indonesia sih masih aman lah ya. Masih aman. Indonesia ini kan problemnya dia
dia ada gotong royongnya. Iya. Yang kedua, dia resource-nya banyak ya. Betul. Orang Indonesia tuh nggak mungkin ya susah-susah banget. Paling ya susah dikit lah. Iya, betul. Karena nggak pernah kan orang Indonesia kelaparan itu nggak ada kan. Ya ada yang kelaparan juga sih Bang kayaknya. Ada ya. Tapi orang Indonesia kalau kepepet tuh pasti punya cara. Punya gitu. cara ya. Jadi dia nggak aman gitu. Iya. Sama tetangga atau keluarga dekat apa segala macam ya. Jadi kegotong royongan dari extended family-nya ada gitu. Jadi itu aman bagi Indonesia. Ya, jadi dia udah dapat resource bagus, lingkungan bagus, semua bagus, tropis lagi kan? Iya, tropis itu yang Tropis yang bikin dasar itu nyaman. yang nyaman banget gitu ya, nggak pernah dingin-dingin banget lah. Iya. Kalau ya COVID-nya juga nggak lama-lama lah. Iya. Kuat banget orang Indonesia loh. Vaksin berapa kali aja habis itu udah kebal semua. Alhamdulillah. Sebenarnya kebalnya di awal kayak. Iya. Ya itu yang luar biasa. Cina masih sampai sekarang kan? Iya. Cina kebanyakan lockdown ya, jadi kena bertahan gitu. Iya, aduh. Nah, ini kan potensi besar ya Warner ya tentang Indonesia. Kalau lingkungannya nggak dikelola, nanti semuanya habis kan? Iya, Nah, gimana nih? Ini imajinasinya Warner tentang gimana ngelolanya? Imajinasi mengelola lingkungannya karena tadi yang udah saya bilang juga kayaknya top down tuh udah satu-satunya cara ya. Satu-satunya cara kenapa? Karena dari segi bottom up entrepreneur kita masih kayak ya belum sekuat yang di Amerika. Jadi emang harus ada arah-arah politis yang mengarah ke perlindungan lingkungan ini gitu. Jadi memang mungkin KLHK harus bisa perannya lebih digencarkan lagi. Terus juga ya tadi masalah kalau masalah lingkungan tuh pasti berkaitannya dengan ekonomi ya. Pasti ada masalah-masalah keuangan yang emang harus disiasati juga. Yang saya rasa itu salah satu permasalahan pasti kayak korupsi dan lain sebagainya. Iya, korupsi itu luar biasa. PR sekali itu di bagian korupsinya yang harus coba di-tackle. Ya kita juga harus pinter-pinter licik juga gimana caranya meliciki koruptornya gitu. Jadi nggak bisa cuma by the book karena ya kadang kalau by the book kayaknya ya kita udah keburu kalah duluan sama orang-orang koruptor ini gitu. Itu sih. Jadi ya itu sih paling yang saya rasa. Misalnya kayak Kalimantan ya. Kalimantan itu kan sebenarnya hutan basah ya, hutan basah tropis ya. Kayu gede-gede kan, luar biasa itu gede-gede. Saya nggak kebayang gimana mereklamasinya gitu. Itu kan harusnya saya kira dia ada batu bara, ada apa lagi di Kalimantan tuh? Batu bara yang banyak ya. Batu bara. Dan juga ada industri ya sawit lah ya. Orang ngebabat hutan jadi sawit gitu-gitu ya. Kemudian itu sangat berbahaya kan karena hutan pohon-pohon yang gede-gede tadi pohonnya aneh-aneh kan yang nggak ada di dunia kan itu pohonnya yang aneh-aneh itu hilang walaupun dia punya keunggulan Kalimantan ini hujannya banyak makanya dia hutannya kayak gitu tuh karena dia basah basah sekali dan ini menjadi makanya itu dianggap dia dua kan paru-paru dunia nih satu di Indonesia Kalimantan satu lagi ya Brazil Amazon. Nah ini sebenarnya ini dunia harus jaga gitu ya. Nah problem di kita tuh ya problem saat ini harga batubara bagus ya. Wah ini selama masih ada stok sikat terus. Tapi kalau industrialisasi Indonesia jalan ya, nanti ada hilir apa segala macam itu, artinya itu diolah di Indonesia dan nilai tambahnya tinggi. Nah ini nggak bisa kita eksploitasinya nggak sebanyak-banyaknya ya, ya nggak? Betul. Benar nggak? Betul. Ya. Tadi makanya peran teknologi kita tuh harus kencang banget lah Bang. Jadi emang ya Institut Teknologi Bandung, ya pokoknya universitas-universitas terkemuka di Indonesia ini harus berperan aktif lah di situ. Menemukan solusi-solusi lewat rekayasa baru ya. Betul. Ya, bisa si batu baranya apa. Juga teknik tambangnya juga harus diganti ya. Betul. Yang memapas banyak pohon-pohon tuh ya ada inovasi baru lah gimana masih bisa diambil tanpa memapas atau apa gimana atau reklamasinya pakai apa gitu ya. Itu harus ada solusi baru yang untuk menjaga nih jadi lestari nih ya. Ini lestari ini penting juga. Nah ini saya kira ini menarik. Nah kalau di Sumatera problemnya Sumatera itu apa ya? Dia ada batu bara, ada emas ya. Nah, problemnya paling kalau emas tuh problemnya adalah
Merkurinya ya gimana? Iya, aduh. Kalau merkurinya itu PR kan. PR Soalnya banget. suka bisa mencemari air-airnya di sana dan ya kalau masalah emas ini saya nggak bisa ngomong banyak ya. Cuma intinya paling PR-nya adalah ya gimana cara pengelolaan di lingkungan tambangnya itu biar nanti airnya itu nggak sampai tercemar kemana-mana itu. Ada satu desa di Indonesia, saya nggak sebut nama desanya ya. Jadi penduduknya semua kepalanya botak. Sampai botak ya bang ya. Nah, ngeri kan? Ngeri, artinya ini harus hati-hati betul ya. Jangan sampai dia pakai itu, dia ngambil air minumnya dari situ. Iya. Ya itu kan ya jadi masalah gitu ya. Iya, soalnya kalau ngomongin merkuri nanti kayak kejadian yang di Jepang yang Minamata itu. Minamata. Nah itu ini harus menjadi perhatian kita gitu. Nah kalau pengembangan misalnya pengembangan lingkungan ini ya kayak batubara tadi segala macam, terus digeser ke nuklir gimana? Warner? Nah, Ini pandangan Warner gimana? ini yang sebenarnya mungkin orang-orang kalau ngomongin nuklir, wah radikal sekali gitu ya. Tapi menurut saya kalau nuklir bisa diberdayakan di Indonesia bakal sangat baik ya. Cuma mungkin concern-concernnya yang ada di kalangan-kalangan kita sekarang adalah ya kan Indonesia kan rawan bencana gempa dan lain sebagainya. Kalau saya sih masih mau coba optimis ya karena nggak mau nutup opsi mungkin terlalu diplomatis di situ. Tapi intinya nuklir ini harusnya bisa diberdayakan dan maksudnya teknik nuklir tuh nggak cuma di UGM mungkin nanti mungkin di ITB mau buka teknik nuklir boleh banget tuh. Nah kalau saya dapat info dari teman-teman teknik nuklir UGM tuh sebenarnya masalahnya dari segi biaya, sama ya tadi lingkungan Indonesia kayaknya nggak cocok nih buat nuklir. Cuma ya nuklir kan lumayan ya output energi yang dikeluarkan itu sangat gede dan ya kalau misalnya memang direncanakan dengan baik, teknologinya juga tadi kita kuat, itu harusnya bisa gitu. Iya, negara maju kan banyak yang pakai nuklir ya. Iya betul. Karena dia nggak punya solusi lain untuk energi kan. Iya. Jadi, walaupun kemarin di Jepang tuh kena kan, Iya itu. bangun lagi kan. Iya, aduh. Dia bangun lagi, bikin lagi. Karena dia nggak ada punya solusi juga. Mau apa? Mau ngambil batu bara dari Indonesia kan susah juga solusinya gitu. Iya. Sedangkan EBT sendiri itu kan ya sedikit-sedikit lah. Betul. Ya, untuk skala ekonomi tertentu dia kan nggak bisa mengcover yang luar biasa gitu ya. Nah kita geser ke mobil listrik gimana, Warner? Mobil listrik isunya kalau yang biasa didekati sama teman-teman teknik lingkungan adalah dari hulu sampai hilirnya gimana gitu. Maksudnya dalam artian baterainya nanti kan kalau baterai kan ada masa berlakunya ya. Kalau nggak salah sampai kalau dulu 5 tahun mungkin sekarang udah puluhan tahun itunya ya. Nah itu masalah pengelolaan baterainya, nikelnya dan lain sebagainya seperti apa gitu. Dan terus habis itu di hulunya juga sumber listriknya sekarang masih pakai batu bara yang mana itu mungkin kalau misalnya dibikin statistiknya mungkin nanti kebutuhan batu bara tetap sama gitu. Kalau misalnya EBT mobil listrik ini tetap masih menggunakan batu bara dan ya sebenarnya ya kalau dibilang salah nggak sepenuhnya salah ya. Karena maksudnya kami di teman-teman teknik lingkungan juga mengecam kasarnya gitu ya. Kalau bahasa mahasiswa mengecam penggunaan batu bara ini, tapi ya setidaknya yang tadi saya bilang momentumnya ini harus tetap diikuti gitu. Karena kalau misalnya nggak ngikutin momentum nanti harganya udah keburu susah buat masyarakat untuk ke mobil listrik mungkin gitu. Misalnya kayak nikel kan untuk elemen dari baterai ya. Iya. Di luar negeri kan udah gencar untuk cari yang material lain kan. Betul. Dia nggak, karena ada persoalan-persoalan dari nikel nih, persoalan tadi ya, persoalan lingkungan. Juga nikel itu ada juga di Kongo kan. Di Kongo sana itu juga persoalan-persoalan apalah korupsi apa segala macam kan. Negara-negara ketiga lah. Akhirnya itu tidak sesuai dengan tata kelola industri dunia ya. Akhirnya si ilmuwan ini cari material lain yang tidak dikuasai oleh hanya berapa negara gitu ya. Nah itu juga penemuan-penemuan menarik. Artinya rekayasa, penelitian, riset apa segala macam untuk sebuah teknologi yang baru itu memungkinkan sebuah solusi-solusi baru. Benar nggak? Betul. Nah ini apa nih? Apakah mungkin terjadi teknologi akan menyelesaikan banyak masalah untuk misalnya untuk urusan lingkungan? Gimana? Teknologi itu contoh teknologi yang untuk lingkungan ya, untuk misalnya untuk bakteri untuk mengurai oli apa segala macam pernah ya yang ya coba. Ya kalau teknologi pastinya ya bakal mengubah
mengubah ya apa solusi-solusi ini biar bisa sustainable dan lain sebagainya. Cuma tadi balik lagi tergantung orangnya yang punya teknologi ini, apakah dia emang punya arah ke sana atau mau mencoba monopoli dan lain sebagainya. Nah, itu PR di kitanya juga. Kayak masalah moral untuk menggunakan teknologi ini saya rasa masih belum bijak sepenuhnya di Indonesia, dan itu yang saya rasa perlu ada pembenahan di situ gitu. Ya, reklamasi misalnya kan ada bateri tadi itu bisa ya. Nanti itu kan teknologi juga ya. Atau sistem yang di Kalimantan nih. Kalimantan itu sekarang sistem hutannya kan pohonnya nggak bisa di ini ya, dia ngambil anakannya pohonnya itu ya di hutan kan dicari terus ditanam-tanam lagi gitu, nggak bisa dia sangat sulit tanaman hutan itu ternyata untuk di apa namanya, di anakan itu apa namanya, di semacam kultur jaringannya gitu lah, itu ternyata nggak semudah yang kita bayangkan ya. Pembibitan itu ternyata tidak berlaku untuk tanaman-tanaman yang aneh-aneh di Kalimantan itu susah. Iya, betul. Dan juga tanam-tanam situ tuh gampang mati dia kalau dia habitatnya nggak pas kan. Ini kan ilmu-ilmu yang akan menjadi challenge, jadi tantangan kita untuk gimana nyelesain masalah-masalah itu gitu. Betul. Emang soalnya kalau ngomongin tadi misalnya tanaman, kan saya sempat magang juga di Sinarmas ya. Ngomongin hutan tanaman industri. Kayak saya rasa ini gara-gara monokultur ya, kultur-kultur yang lain ini jadinya nggak bisa berkembang dengan baik gitu. Yang mana sama halnya misalnya kayak ketahanan pangan, kalau misalnya kita cuma makannya daging terus, nanti kebutuhan apa makanan-makanan yang kayak misalnya ya misalnya buah dan lain sebagainya itu bisa makin lama makin terkikis lah. Jadi emang harus bervariasi ya, dalam artian kita harus bijak gimana caranya mengkonservasi sumber daya yang emang naturally occurring sama yang emang buat kebutuhan industri gitu. Itu sih. Nah, kalau kebutuhan industri itu apa? Jenis pohonnya apa? Jenis pohonnya biasanya yang akasia gitu-gitu ya. Sengon ya apa segala enggak? Akasia malah. Akasia biasanya ada 3 jenisnya, cuma saya lupa namanya apa aja. Intinya yaitu buat dia cepat tumbuh ya. Cepat tumbuh dan itu biasa buat ini pulp and paper. Terus habis itu ya buat kebutuhan kayu dan lain sebagainya. Itu yang untuk biomass sudah bisa belum? Biomass saya kurang tahu, mungkin teman-teman rekayasa kehutanan. Saya kan biomass kan bisa pakai dari cangkangnya sawit ya. Nah, itu kan udah mulai juga ya. Jadi bekas-bekas cangkang sawit dikirim kemana? Kayaknya Jepang paling banyak yang menerima itu untuk biomass. Itu solusi juga untuk energi, tapi itu skalanya kan nggak sebesar yang saya bilang nuklir tadi. Iya, betul. Nuklir kan bisa besar ya, walaupun resikonya juga besar gitu loh. Makanya ya kan ada organisasi nuklir sedunia itu kan dia cuma ngizinin di mana ya. Yang secara praktik, secara ini tata kelolanya baik gitu ya. Iya. Walaupun dia juga nanti akan bermasalah kalau terjadi gempa atau apa itu potensi-potensi yang tidak terhitung sebelumnya. Kayak di Jepang kan tidak terhitung ya. Iya. Terhitung. Jadi kayak di Jepang shutdown-nya telat, akhirnya ini itu problem kita gitu. Nah, kalau secara gerakan global ya, sebenarnya sejauh mana nih orang-orang lingkungan ini ya, orang-orang ya Greenpeace apa segala macam ini gimana nih? Yang tipikal Greenpeace, habis itu Extinction Rebellion, pokoknya banyak banget lah ya gerakan-gerakan NGO internasional ya, gerakan-gerakan internasional yang udah terkoordinasi juga. Di Indonesia juga udah ada cabang-cabangnya gitu ya. Tapi mungkin ini sedikit menguak fakta yang saya terima dari orang tua saya. Mungkin ini nanti bisa dikonfirmasi lagi. Tapi intinya NGO seperti ini tuh juga mungkin awal-awalnya berkoar-koar ya, tapi ya ujung-ujungnya ketika dihadapkan dengan ya ada pendanaan dari pemerintah untuk bisa ayo gitu bareng-bareng dan lain sebagainya, nanti mereka manut-manut juga gitu. Nah tapi ya jadi PR-nya itu ya sebenarnya tadi kan sempat ada bahasan tadi Bang sama Pocut juga terkait ada beda kelompok-kelompok ini sebagai apa ya, oposisi yang ya harapannya nanti bisa menemukan suatu hal yang optimal. Betul. Ya. Jadi ya itu harusnya semua pihak tuh berpegang teguh pada pendiriannya. Jadi perimbangan kekuatan itu penting. Betul ya kan? itu. Jadi jangan dibasmi, biarin aja. Betul. Jadi ya hal-hal seperti itu yang harusnya dilestarikan juga gitu. Ya, karena di dunia ini kan ada orang punya perspektif tentang industri, ada yang perspektif tentang lingkungan ya, ada perspektif tentang kemanusiaan misalnya. Betul. Ya ini harus adu aja.
nanti kita menemukan optimumnya. Betul. Gitu. Nah, dan di ITB terjadi nggak semacam miniatur itu terjadi nggak, Warner? Oh, sangat terjadi. Sangat terjadi ya. Iya, sangat Seru terjadi. ya. Seru. Contohnya gimana? Terjadinya gimana? Apa ya contohnya? Atau kabinet lagi apa terus dihajar sama Kongres itu gimana? Ya pokoknya tadi ya yang sempat Pocut dan Abang sempat diskusikan terkait ya ketua kami yang sebelumnya udah sempat mundur juga ini ya berangkatnya dari tadi perbedaan pendapat yang sebenarnya ya kalau misal lihat tujuan satu KM ITB kan sebenarnya ya baik gitu, semuanya ingin mengedepankan suatu hal yang baik gitu, cuma pendekatannya berbeda-beda dan ya apa yang digagaskan kemarin sama ketua kami yang sebelumnya itu juga ya kalau misal dilihat secara tanpa birokrasinya ya itu sebenarnya udah baik gitu, orang yang kompeten dengan ilmunya walaupun secara status mungkin berhalangan gitu ya itu harusnya ya coba kita bisa berdayakan kan. Tapi di sisi lain juga kita kan juga melatih cara birokrasi perizinan juga yang mana itu juga nggak kalah penting. Itu yang mengikat kita supaya kita tertata cara bekerjanya dan ya disitulah ya mana kontestasinya mana yang paling optimal ya mungkin seperti itu. Jadi ya ya saya rasa itu yang saya dapat pelajari sejauh ini salah satunya di kabinet ini dan ya itu yang pengen saya coba apa ya istilahnya bisa dijadikan suatu hal yang membuat saya lebih bijak lagi ke depannya gitu. Dan harapannya buat teman-teman lain juga. Kan kayak ilmu kimia ya. Ilmu kimia itu kan reaksi ya. Iya. Kalau ilmu organisasi konflik. Ya, ya kan? Ya enggak? Iya. Kalau ilmu kimia reaksi dia menghasilkan sebuah ya sesuatu yang baru dari reaksi itu kan. Sedangkan organisasi itu ya dia butuh konflik, butuh dialektika untuk menghasilkan sesuatu yang optimum. Iya. Di organisasi itu kita tidak menyesalkan sebuah konflik karena konflik akan memberikan hal yang baru terhadap organisasi. Ya, dan yang baru dan perubahan ini ya orang-orang nggak boleh takut lah, harus berani. Sahabat OMB, sahabat obrolan meja bundar, Warner telah menjelaskan banyak hal terhadap kita dan Warner memberikan perspektif lingkungan juga sedikit organisasi di akhirnya dan luar biasa, Warner. Ya. Inilah Warner, Sekjen Kabinet KM ITB. Terima kasih.